warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Olivia Sasabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sengketa tata usaha negara dan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 1 Angka 9 menentukan bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan keputusan yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara atau tidak dapat disengketakan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 2, yaitu yang pertama, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Dan yang kelima, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Yang ketujuh, keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitas. Adapun alur penyelesaian sengketa tata usaha negara, yaitu yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu yang pertama, keberatan adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, banding administratif, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan dan instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di peradilan tata usaha negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutuskan. Yang kedua, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif tanpa mengajukan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika peraturan dasar menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputuskan dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.